Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, tanpa rasa lelah, tak henti-hentinya saya selalu mengingatkan agar kita selalu bersiap siaga menghadapi situasi ke depan, terutama soal pemanasan global yang terjadi sejak April yang lalu di Indonesia. Pemanasan global ini menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang disebabkan oleh berbagai faktor. Kita rasa cuaca akhir-akhir ini sangat tidak bersahabat buat kita semua, mengakibatkan suhu rata-rata atmosfer, laut dan permukaan bumi mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dan salah satu dampaknya adalah musim kemarau yang kemungkinan kita semua, seluruh masyarakat akan mengalami kekurangan air bersih dan kegagalan panen. Sehingga kita harus perlu melakukan antisipasi. Dimulai saat sekarang ini. Tidak ada kata terlambat untuk melakukan antisipasi. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan menghadapi pemanasan global ini. Secara sederhana kepada kita semua. Yang pertama adalah kita selalu menyediakan cadangan sembako secukupnya dan selalu memperhatikan kecenderungan kenaikan harga kebutuhan pokok baik di pasar tradisional maupun di supermarket. Hari ini bahkan Kepala Bulog menyampaikan bahwa harga beras naiknya ugal-ugalan. Ini menjadi peringatan dan perhatian buat kita. Yang kedua, teman-teman yang di sekitar rumahnya memiliki air tanah yang masih cukup bagus atau punya sumber air yang cukup bagus, mohon dijaga. Kalau perlu memang kita siapkan sumur bor untuk mengantisipasi kekurangan air. Termasuk setelah kita menemukan sumber air, kita menyiapkan purifier water, penjernih air. Agar air yang kita tampung itu bisa kita lakukan proses penjernihan untuk siap minum atau siap untuk kita bagikan kepada tetangga kita. Yang ketiga, mungkin karena kebiasaan kita, aktivitas kita sering nongkrong berlama-lama atau tidak perlu. Saya menghimbau kepada kita semua untuk mengurangi kegiatan nongkrong di tempat-tempat misalnya kafe atau di mana saja yang tidak produktif. Mengurangi nongkrong itu untuk menyiapkan keuangan keluarga untuk menghadapi kondisi dan kemungkinan terburuk ke depan. Hal lain lagi yang perlu saya sampaikan teman-teman, menghindari cicilan yang tidak produktif menghadapi kemungkinan krisis ekonomi atau inflasi yang belum terkendali. Dan yang penting juga saya sampaikan adalah bagaimana kita mulai sekarang membiasakan menabung atau menabungnya dalam bentuk emas untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak ke depan, terutama untuk kebutuhan kesehatan dan pendidikan keluarga kita. Yang keempat, saya berharap kita semua selalu menjaga kondisi kesehatan dengan melakukan istirahat secukupnya. Yang kelima, bagi yang tinggal di kota masih ada kebun atau sawah di kampung, maka perlu sekarang ini memilih jenis bibit dan tanaman yang tahan dengan cuaca panas dan tidak terlalu membutuhkan air yang banyak untuk menyiapkan atau melakukan persediaan pangan ke depan. Yang keenam, ayo kita maksimalkan ruang-ruang di sekitar rumah kita untuk tanaman hidroponik dan tanaman-tanaman jangka pendek untuk kebutuhan sehari-hari kita. Yang ketujuh, saya berharap kita semua tidak boros, terutama dalam menggunakan air bersih. Ayo gunakan air bersih seperlunya dan secukupnya. Yang kedelapan, ayo teman-teman kita biasakan hidup sederhana dari sekarang. Yang kesembilan, mulai saat ini belajar kita kencangkan ikat pinggang. Dan yang paling penting, perbanyak rasa syukur dan tidak serakah, atau perbanyak berdoa dan bersedekah kepada sesama. Kemudian teman-teman, ada 4 hal yang penting menjadi perhatian dan perlu saya sampaikan sebelum kita beraktivitas di luar rumah. 4 hal itu diantaranya adalah: 1. Karena kriminalitas jalanan secara signifikan meningkat, perlu kita memberi perhatian agar sebelum beraktivitas di luar rumah, semua kunci pagar dan rumah diperhatikan. Begitupun sebelum tidur di malam hari. Dan ketika beraktivitas di luar rumah, terutama ibu-ibu, tidak berlebihan dalam berpenampilan. Jangan memakai barang-barang yang menjadi perhatian pelaku kriminal. Yang kedua, mengingat angin dan kelembaban udara serta suhu yang sangat panas, terutama di siang hari, maka saya meminta selalu memperhatikan kondisi dapur dan kompor di rumah sebelum meninggalkan rumah dan sebelum tidur di malam hari. Yang ketiga,
Ingat, selalu cabut semua kabel dan colokan yang berpotensi terjadinya korsleting listrik sebelum meninggalkan rumah dan sebelum tidur di malam hari. Yang keempat, jangan bakar sampah sembarangan, dan kalaupun terpaksa bakar sampah, pastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi pembakaran. Terima kasih, semoga ini menjadi pembelajaran, perhatian, dan membuat kita lebih waspada dan awas lagi. Yang paling penting, semoga kita bisa menghadapi situasi ke depan yang diprediksi kemarau ini akan berlanjut sampai di awal 2024. Mari kita bersiap, semoga kita semua survive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.